Hari ini seperti press briefing yang lalu kita ada dua narasumber, Pak Jubir, Pak Roy, dan juga Pak Yuda, Direktur Pelindungan WNI. Nanti kita akan ada dua sesi updates dari masing-masing narasumber dan juga ada tanya jawab. Karena memang ini waktunya agak singkat di hari Jumat, mungkin nanti saya meminta teman-teman untuk dalam menyampaikan pertanyaan langsung to the point ya. Kalau bisa as concise as possible, kalau bisa 1 poin, kalau nggak bisa ya 3 poin pun nggak apa-apa, tapi singkat-singkat saja ya. Baik, terima kasih dan saya akan mulai dengan Pak Jubir. Silakan Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Yang terhormat Pak Dir Infomed, Pak Yoyo, Pak Dir Pelindungan WNI, Pak Yuda. PPTM is the grander meetings that we have with regard to engagement of our ministry with the media last month. So practically apa yang disampaikan Bapak Menteri Luar Negeri pada saat PPTM still relevant, will remain valid. So memang kalau ada hal-hal yang masih perlu diperdalam kita bisa bahas lah pada saatnya. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang juga diambil dari beberapa most frequent asked questions yang datang dari teman-teman, baik itu kepada saya pribadi atau kepada teman-teman tim dari Kementerian Luar Negeri, baik itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia ataupun yang diselenggarakan oleh negara lain yang diikuti atau ada partisipasi dari pejabat pemerintah Republik Indonesia. Terkait hal ini tentu sangat penting untuk saya memulai dengan meng-highlight apa yang sudah terjadi pada bulan lalu di mana Bapak Presiden Republik Indonesia melakukan 2 buah kunjungan kenegaraan ke India dan ke Malaysia. Rilis lengkap dari hasil kunjungan Presiden kedua negara tersebut sudah disampaikan kepada media dan juga sudah mendapatkan banyak respon dari publik. Namun izinkan saya untuk mengambil beberapa take away penting dari kunjungan tersebut. Terkait dengan kunjungan Presiden ke India pada tanggal rangkaiannya terdiri dari 25-26 sebenarnya. Yang paling penting itu ada kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia, dan yang kedua adalah kehadiran Presiden Indonesia pada Republic Day India ke-76, di mana Pak Presiden diundang secara khusus di tanggal 26 itu sebagai chief guest pada acara tersebut. Adapun take away, banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan, tapi take away penting dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan tersebut adalah adanya komitmen dari kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif, dan juga terdapat kesepahaman bagaimana kedua negara akan melakukan kerjasama di berbagai macam sektor-sektor yang menjadi prioritas kedua negara, dan khususnya bagi Indonesia sektor-sektor yang mendapatkan prioritas di bawah Asta Cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Beberapa bidang yang disepakati untuk diperdalam kerjasamanya antara lain di bidang agrikultur, otomotif, farmasi, teknik, dan teknologi transformatif. Yang paling penting adalah dari seluruh aspek tersebut yang ingin dipertajam kemitraan kerjasamanya adalah adanya keinginan untuk saling sharing best practice. Karena kita percaya bahwa pengalaman yang dialami oleh kedua negara tentu memiliki perbedaan yang akan berguna apabila kita dapat mempelajari dari hal-hal, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kedua negara dalam menangani suatu isu yang ada di negaranya. Dalam hal ini, program midday meal di India merupakan salah satu hal yang dibicarakan secara intensif karena memiliki irisan besar dengan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dan dalam hal ini kedua negara bersepakat bahwa kedua program tersebut dapat dilakukan secara paralel dengan kerjasama yang erat dengan bertujuan untuk mendapatkan swasembada pangan bagi kedua negara.
aspek lain yang sempat ditekankan secara khusus oleh kedua kepala pemerintahan dalam hal ini Bapak Presiden dan PM Modi adalah pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk rencana untuk pengiriman pelajar Indonesia ke India dan pembukaan kampus India di Indonesia, baik untuk ini untuk aspek edukasi ataupun juga hal yang terkait khusus dengan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Beberapa MOU sudah ditandatangani, rilis lengkapnya bisa dicek lagi di website Kementerian Luar Negeri dan juga di website Biro Pers Media Istana Presiden. Lanjut pada tanggal 27 Januari, Bapak Presiden melanjutkan kunjungannya ke Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perlu dicatat bahwa kunjungan pertemuan dengan yang di Pertuan Agung Malaysia ini merupakan tamu kenegaraan pertama yang dilakukan oleh yang di Pertuan Agung sejak beliau naik tahta di tahun 2024. All in all, termasuk dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, beberapa takeaway yang penting adalah Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia kepada keketuaan Malaysia di ASEAN di tahun ini, terutama di saat ASEAN akan sangat berkepentingan untuk dapat menjaga situasi kestabilan di kawasan dalam menghadapi situasi global saat ini. Disepakati juga oleh kedua kepala negara dan kepala pemerintahan adanya beberapa kerjasama spesifik yang perlu diperkuat lebih lanjut, antara lain kerjasama di bidang keamanan, kerjasama di bidang industri, termasuk kerjasama mengenai industri sawit, kemudian kerjasama energi, dan juga last but not least tentunya isu bagaimana kedua negara dapat memperkuat kerjasama di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Demikian yang terkait dengan kegiatan Bapak Presiden pada periode bulan Januari. Terkait dengan kegiatan Menteri Luar Negeri yang dapat kami share saat ini adalah partisipasi Bapak Menteri Luar Negeri pada saat IMM Retreat di Langkawi pada tanggal 18-19 Januari. Sebagaimana teman-teman maklumi bahwa ASEAN Ministerial Meeting Retreat yang diselenggarakan biasanya pada awal tahun oleh Ketua ASEAN merupakan platform pertama bagi Ketua ASEAN untuk menyampaikan berbagai macam prioritasnya dan rencana deliverables-nya pada saat keketuaan berlangsung. Dan untuk tahun ini keketuaan Malaysia di ASEAN mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Dalam hal ini pada saat IMM Retreat, Menlu RI sudah menyampaikan pandangannya mengenai hal-hal yang menjadi fokus Indonesia di tahun ini terkait dengan ASEAN. Secara spesifik, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan pentingnya upaya seluruh negara ASEAN untuk terus meneruskan upayanya untuk memperkuat kembali berbagai ASEAN-led mechanism yang sudah ada, terutama yang melibatkan partners. Karena bagaimanapun juga, at the end of the day, situasi di kawasan adalah kepentingan seluruh negara ASEAN, sehingga kita akan terus mendesak para partners ASEAN untuk dapat menghormati apa-apa yang sudah dilakukan oleh negara ASEAN dalam rangka menjaga peace and stability-nya di kawasan selama ini. Pada pertemuan IMM tersebut juga para Menlu ASEAN membahas berbagai macam isu yang menjadi common concern, baik itu isu-isu yang ada di kawasan dan dunia, termasuk Myanmar, tentu persaingan, rivalitas negara-negara besar yang dirasakan dampaknya di kawasan, dan juga isu-isu khusus lainnya. Secara spesifik, selain ada outcome yang berbentuk press statement dari IMM Retreat itu, ada juga sebuah dokumen khusus yang kita dorong pada saat IMM Retreat itu adalah mengenai chair statement mengenai gencatan senjata di Gaza. Kalau teman-teman ingat pada saat itu sebetulnya itu pertemuan IMM Retreat itu beririsan dengan awal dari berlakunya
gencatan senjata di Gaza. Sudah ada rilis resmi mengenai hal ini. Dari situ dapat dilihat bahwa seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya seluruh pihak terkait dapat menjaga agar ceasefire dapat diimplementasikan di seluruh fasenya. Beranjak ke kegiatan Menteri Luar Negeri lainnya, yaitu partisipasi Bapak Menteri Luar Negeri pada forum World Economic Forum di Davos tanggal 21 hingga 23 Januari. Pada saat itu Bapak Menteri Luar Negeri diundang untuk menyampaikan pandangannya pada dua buah sesi terpisah, yaitu yang pertama mengenai Diplomacy Dialogue on Myanmar, sebuah sesi relatif tertutup di antara para pembicara mengenai situasi di Myanmar, dan juga yang kedua sesi terbuka yang bertemakan Navigating Asia's Hotspot. Khusus pada pertemuan pertama pada sesi mengenai Myanmar, tentunya saya tidak dalam posisi untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak lain. Tapi pokok-pokok yang disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri adalah komitmen Indonesia untuk terus mendukung situasi yang kondusif, agar tercipta situasi yang kondusif dan mendorong implementasi 5-point konsensus yang tetap saat ini menjadi satu-satunya standar, satu-satunya bar bagi Myanmar agar dapat kembali ke dalam situasi normal. Bapak Menteri Luar Negeri juga menekankan dan mengundang para mitra untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar, terutama melalui jalur ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, atau yang kita biasa sebut sebagai AHA Center. Terkait dengan sesi terbuka di WF Davos mengenai Navigating Asia Hotspots, juga itu sebenarnya mungkin bisa dilihat ya, ada rekaman resmi di website WF-nya sendiri. Paling tidak dapat saya sampaikan Bapak Menteri Luar Negeri berkesempatan untuk kembali menekankan visi Polugri Presiden Indonesia yang selalu mengedepankan pendekatan konstruktif dan kolaboratif dalam menjaga stabilitas region and global. Juga ditekankan bahwa diplomasi Indonesia untuk menjaga stabilitas itu tentunya dilakukan dengan keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan turunannya banyak, antara lain terkait dengan partisipasi atau keanggotaan Indonesia di BRICS dan di beberapa forum organisasi internasional lainnya. Beberapa pembicara lain pada sesi yang sama adalah Presiden Timor Leste, Ramos Horta, ada Ketua Parlemen Filipina, dan beberapa pembicara dari International Think Tank. Beranjak ke isu Palestina, dengan seizin teman-teman, this is one of the most frequently asked questions addressed to us in the Foreign Ministry. Let me start bahwa kita terus memantau perkembangan di Gaza, dan alhamdulillah sampai saat ini gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari masih terus bertahan, tentunya dengan berbagai macam dinamika yang terus kita pantau bersama. Seingat saya bahwa negosiasi fase kedua sudah akan berlangsung, atau malah sudah berlangsung beberapa hari terakhir ini, dan fase kedua ini kan akan difokuskan pada pembebasan remaining tawanan yang masih ada, dan juga mundurnya tentara Israel dari Gaza. Dan memang tentu tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi dari semua fase gencatan senjata ini akan sangat penting untuk kita pantau bersama, untuk kita jaga bersama, untuk kita dukung bersama, terutama mengingat banyaknya berbagai perkembangan, baik itu dalam bentuk aksi atau tindakan atau kejadian di lapangan, atau juga pernyataan-pernyataan dari berbagai negara kunci. Tanpa harus saya mengadres khusus mengenai sikap-sikap negara-negara lain, dapat saya tekankan bahwa posisi Indonesia terkait isu Gaza sangat jelas. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau kegiatan apapun untuk mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina.
Indonesia berkeyakinan, dan saya yakin ini bukan hanya Indonesia saja, tapi di-share oleh seluruh masyarakat internasional, bahwa tindakan semacam itu akan menghambat upaya untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana yang selama ini selalu kita cita-citakan mengenai terciptanya two-state solution berdasarkan border 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam kerangka inilah Indonesia akan terus bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat internasional, dengan seluruh negara-negara lain untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya terkait dengan hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, dan juga menjaga hak mendasar mereka untuk kembali ke tanah airnya. Dan kita juga selalu menekankan dalam berbagai kesempatan terpisah, termasuk berbagai rilis resmi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri atau statement dari Bapak Menteri Luar Negeri, bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah harus addressing the root causes, akar masalah penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel terhadap wilayah Palestina. Terakhir terkait Palestina ini juga kita mengecam kekerasan dan operasi militer yang dilakukan Israel di tepi barat, yang kita sangat yakin bahwa upaya ini contradicting dengan semangat untuk dapat membuat situasi menjadi lebih kondusif di kawasan. Dan upaya ini tidak bisa dipungkiri merupakan teror yang dilakukan terhadap warga Palestina dan ditujukan untuk melanggengkan okupasi Israel di tepi barat. Sehingga dalam hal ini kita akan terus mengecam keras dan mencari hal-hal yang bisa dilakukan bersama dengan masyarakat internasional. Kasihan Pak Yuda udah nunggu ya, tapi satu lagi deh. Izinkan saya juga menyampaikan secara sekilas saja yang mungkin terkait dengan capaian kerja pemerintahan administrasi Bapak Presiden Prabowo selama 100 hari pertama. Karena bagaimanapun Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono adalah merupakan bagian dari keseluruhan administrasi itu. Tentu kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada publik bagaimana publik dapat memberikan catatan dan menilai capaian 100 hari pertama politik luar negeri Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi dalam hal ini kami tidak akan melakukan proclaim mengenai apa yang sudah dan nilai apa yang harus kami terima. Namun beberapa hal yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, diplomasi Indonesia terus bekerja, baik untuk memperjuangkan kepentingan nasional maupun untuk berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan dan kemakmuran dunia. Banyak langkah-langkah konkret dalam 100 hari pertama pemerintahan administrasi Bapak Presiden Prabowo yang sudah dilakukan melalui berbagai macam diplomasi aktif yang bahkan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Saya ambil contoh saja, berbagai kunjungan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri pada periode 100 hari pertama itu telah menghasilkan berbagai macam kesepakatan bisnis yang juga antara lain membawa adanya investasi asing ke Indonesia. Dan juga dalam berbagai macam kunjungan tersebut kita meminta dukungan yang alhamdulillah sudah banyak dukungan diperoleh dari berbagai negara terkait dengan berbagai macam program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, hilirisasi, dan ketahanan energi dan pangan. Dan juga selama 100 hari pertama ini secara konsisten dan kontinu seluruh pejabat Kementerian Luar Negeri terus melakukan turunan, mengimplementasikan instruksi dari Bapak Presiden agar Indonesia dapat terus memainkan perannya di profil di kancah internasional secara lebih kuat, dan terutama dapat menjadi motor penggerak dan juga negara yang terdepan dalam membela kepentingan negara-negara berkembang atau yang sekarang mungkin sering disebut sebagai negara-negara di Global South. Dan hal ini akan banyak turunannya, baik itu mengenai keanggotaan Indonesia di berbagai forum atau hal-hal apa yang akan disampaikan Indonesia di berbagai forum tersebut.
sehingga berdasarkan konsistensi yang ada sebetulnya tidak akan mengejutkan kalau Indonesia akan secara konsisten menyuarakan hal-hal yang sama mengenai keadilan yang harus diperjuangkan oleh negara-negara berkembang, mengenai isu Palestina, mengenai isu-isu regional ataupun global lainnya. Karena berdasarkan standar yang ada, Indonesia akan selalu berbicara hal yang konsisten di berbagai macam forum. Tentu Indonesia juga tidak akan melupakan atau meninggalkan diplomasi Indonesia di kawasan. Dalam hal ini diplomasi di ASEAN akan terus dilakukan, termasuk untuk bagaimana mencari upaya bersama untuk menjaga dinamika peace and stability di kawasan supaya lebih kuat. Tentu hal ini juga terkait dengan dinamika di kawasan Laut Cina Selatan, dan dalam hal ini Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dan terus mendorong diselesaikannya negosiasi Code of Conduct Laut Cina Selatan yang sudah memasuki tahun ke-5 mungkin sekarang, dan sudah memasuki tahap pembahasan ketiga dari dokumen draft Code of Conduct tersebut. Namun tentu harus diingat juga bahwa Code of Conduct yang saat ini sedang dibahas oleh seluruh pihak terkait, dalam hal ini seluruh negara ASEAN dengan mitranya dari RRT, bukan merupakan forum untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Karena bagaimanapun sengketa perbatasan, sengketa wilayah, overclaim, tumpang tindih klaim wilayah itu harus tetap diselesaikan melalui jalur mekanisme dialog bilateral. Itu yang harus saya tekankan. Dan terakhir, terkait dengan 100 hari ini tentu fokus yang juga secara besar diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berdasarkan arahan yang diterima oleh pimpinan adalah bagaimana melaksanakan diplomasi ekonomi, bahwa kita tidak akan tinggal diam namun akan merespon berbagai praktek atau kebijakan ekonomi yang tidak adil termasuk terhadap komoditas dan produk unggulan Indonesia. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yoyo. Terima kasih Pak Roy, 4 poin yang sudah disampaikan, dan saya ingin mengundang Pak Yuda untuk menyampaikan press briefingnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dir Yoyo, Pak Jubir, teman-teman media sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam semangat buat kita semua. Ada 3 hal yang ingin kami share kepada rekan-rekan media. Kami juga merujuk kepada berbagai macam pertanyaan yang kami terima terkait dengan isu-isu pelindungan WNI. Yang pertama terkait dengan update perkembangan kasus penembakan WNI di Malaysia. Yang kedua terkait dengan kecelakaan helikopter yang juga terjadi di Malaysia. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump. Jadi yang pertama terkait dengan update penanganan insiden penembakan WNI yang ada di Malaysia, dapat kami sampaikan bahwa pasca meninggalnya 1 WNI yang akhirnya meninggal, jadi dahulu kan ada 1 WNI atas nama B yang meninggal pada tanggal 24 Januari dan kemudian sudah kita pulangkan jenazahnya pada beberapa hari yang lalu. Yang 1 WNI yang kritis itu akhirnya juga meninggal, sebagaimana kami sudah sampaikan sebelumnya. KBRI Kuala Lumpur telah melakukan langkah-langkah identifikasi. Memang cukup sulit karena tidak ada dokumen apapun ya di korban. Seperti itu kita gunakan berbagai macam upaya, termasuk menggunakan identifikasi melalui rekam biometrik, face recognition. Dan kami sudah mendapatkan data, ya, indikasi WNI yang meninggal tersebut. Ya. 1 langkah lagi yang sedang kami lakukan adalah melakukan tes DNA. Jadi kami sudah dapat keluarganya, ya, dan juga akan melakukan tes DNA dengan pihak keluarga. Nah, untuk itu nanti begitu sudah selesai kami akan dapat sampaikan secara lengkap dan detail terkait dengan identitas WNI yang meninggal. Nah, segera setelah nanti teridentifikasi keseluruhannya, kita akan melakukan proses pemulasaran jenazah dan kemudian kita akan merepatriasi jenazah nanti ke Indonesia. Kemudian terkait dengan 1 WNI yang ditangkap pada tanggal 1 Februari yang lalu, ya, yang masuk menggunakan visa turis dan diduga sebagai transporter. Koordinasi sudah dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur dengan pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia,
dan Polisi Daerah Malaysia juga sudah menyampaikan identitas satu WNI tersebut. Nah, saat ini KBRI juga sedang melakukan verifikasi identitas WNI tersebut, dan juga nanti kita sudah meminta akses ke konsuleran untuk bisa bertemu dan mendalami kronologisnya. Kemudian terkait dengan proses penyelidikan, ya, sebagaimana kita ketahui sejak awal kita telah mengirimkan notam diplomatik dan kemudian Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menlu juga sudah menyampaikan pernyataan di mana kita mendorong dilakukannya proses investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, ya, bukan hanya terhadap WNI-nya saja, namun juga terhadap aparat APMM yang melakukan penembakan tersebut. Dan kami melihat ada progres yang sudah disampaikan oleh otoritas Malaysia bahwa mereka juga menerapkan ada 3 pasal yang dikenakan, ya. Kanun keseksaan atau Penal Code pasal 307 percobaan pembunuhan ini untuk WNI, kemudian pasal 186 ini melawan aparat, ini juga section yang ada di Penal Code ditujukan kepada WNI. Nah, sedangkan untuk aparat APMM juga ada pasal yang dikenakan, yaitu Section 39 Akta Senjata Api 1960. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, 6 aparat APMM juga sudah dibebaskan untuk proses penyelidikan. Nah, kami melihat dalam konteks ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Saat ini kita hormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan Malaysia dan kita akan terus monitor hasilnya. Kemudian di sisi Indonesianya juga kita terus juga berkoordinasi. Kemarin kami juga sudah mengadakan rapat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam. Di situ juga hadir Baris Krim Polri, bahwa kita pun juga melakukan penyelidikan dari sisi kita. Karena kita ketahui bahwa di kapal tersebut bukan hanya ada penumpang, namun juga ada pihak-pihak yang memberangkatkan, ya, smugglernya. Ya, itu pun juga akan kita lakukan proses penyelidikan dan juga penegakan hukum kepada pihak-pihak tersebut. Itu terkait dengan update kasus penembakan pesawat, kasus penembakan WNI. Yang kedua terkait dengan kecelakaan pesawat. Ya, sudah terjadi kecelakaan pesawat helikopter Bell 206 dengan nomor registrasi PKZUV, Papa Kilo Zulu Uniform Victor, pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 10.26 waktu setempat di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia. Kronologis kejadiannya ketika pesawat itu, helikopter itu sedang mencoba hovering untuk mendarat, ya, di lokasi di Bentong, selip, ya, dan kemudian helikopter terbalik dan kemudian pecahannya itu menyebabkan kebakaran karena di situ ada tangki bahan bakar di situ dan menyebabkan ada satu warga negara Indonesia meninggal dengan inisial FRS usia 27 tahun. Atas kejadian ini KBRI Kuala Lumpur segera berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan juga pihak perusahaan penerbangan. Jadi perusahaan penerbangannya itu merupakan perusahaan penerbangan Indonesia, ya, dengan nama PT Zaferina Utama. PT Zaferina Utama ini sedang disewa oleh perusahaan Malaysia untuk instalasi listrik. Saat ini kita sedang melakukan proses pemulasaran jenazah. Ya, saat ini jenazah masih ada di Hospital Bentong. Pihak perusahaan dari Indonesia juga sudah ada di Kuala Lumpur. Kita akan bekerja sama untuk segera memulangkan jenazah ke Indonesia. Isu yang ketiga terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima ada 2 warga negara Indonesia yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, dan satu ditahan di New York. Ya. Sebelumnya, ya, sejak awal kebijakan ini diterapkan, Kemlu dan 6 perwakilan RI di pusat sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual
ada 6 perwakilan kita yang ada di Amerika, KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York. Kita sudah lakukan langkah-langkah koordinasi, antisipasi. Pertama, kita sudah tetapkan langkah-langkah SOP untuk penanganan jika nanti ada warga negara Indonesia yang ditangkap. Kemudian perwakilan RI juga melakukan koordinasi dengan berbagai macam otoritas yang ada di Amerika, ya, seperti ICE, Immigration and Custom Enforcement, dan juga CBP, Custom and Border Protection, dan juga pihak Homeland Security Investigation. Kemudian perwakilan RI juga sudah menyampaikan berbagai macam himbauan melalui berbagai macam platform. Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya, ketika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang akan dijalani. Kemudian perwakilan RI juga sudah melakukan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat, ya, melibatkan berbagai macam pemuka masyarakat, ya, diaspora kita. Ya, sebagai contoh, 1 Februari yang lalu perwakilan RI di Amerika Serikat bekerjasama dengan Indonesian American Lawyer Association, ya, mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dihadiri sekitar lebih dari 500 orang untuk menyampaikan know your rights. Jadi apa hak-haknya mereka ketika ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Amerika, dan kemudian apa juga yang harus dilakukan ketika melapor ke perwakilan RI. Kita juga sudah sampaikan nomor hotline seluruh perwakilan RI melalui berbagai macam platform. Jadi dengan langkah-langkah ini kita harapkan masyarakat Indonesia yang ada di Amerika, ya, baik yang documented ya dan undocumented, ya, tetap tenang. Ya, namun tentunya kita juga terus menghimbau, ya, kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara setempat. Demikian yang dapat kami sampaikan update terkait 3 isu tersebut. Kami kembalikan ke Pak Dir Yoyo. Terima kasih Pak Diryuda. Teman-teman, kita masukin sesi yang kedua. Saya akan buka pertanyaan. Termin pertama 3 dulu, mohon singkat, sebutkan nama dan nanti juga dari media mana. Dari sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 belakang dulu ya. Silakan. Ya. 1, sini dulu. Sini dulu. 1, 2 belakang. Ya. Halo Pak Roy, Stanley dari Reuters Pak Roy. Tayyip Erdogan bakal datang minggu depan Pak Roy, apakah udah ada konfirmasi dan kapan, ngomongin apa aja gitu? Itu aja sih, kasih. Selamat pagi Pak Roy, saya Dani dari Koran Jepang Yomiuri Shimbun. Mau tanya ini aja Pak, tanggapan dari Kemlu atau pemerintah terkait penutupan atau penangguhan USAID, dan nanti itu dampaknya ke Indonesia bagaimana? Terima kasih. Diteruskan yang singkat-singkat itu bagus. Ya, selamat pagi Pak Roy dan Pak Yuda, saya Isma dari iNews. Mau menanya 2 pertanyaan aja nih Pak, mengenai tadi yang helikopter jatuh, itu ada berapa korban, karena dan tadi korbannya ini merupakan apa atau sebagai apa, dan mengenai kekerasan seksual Reinhard Sinaga, ini kan katanya mau dipindahin dari tahanan Inggris ke tahanan Indonesia, ini apakah itu permintaan dari Kemlu RI atau permintaan dari keluarga Reinhard Sinaga sendiri, dan apakah tahanan lain yang memiliki kasus serupa ini juga mendapatkan perlakuan yang serupa? Terima kasih. Terima kasih. 3 penanya dulu ya. Saya mulai dari Pak Roy dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bentar saya cek pertama ada pertemuan tadi pertanyaan itu ini ya kunjungan Presiden Erdogan ya. Betul bahwa Bapak Presiden Indonesia sudah dijadwalkan untuk menerima kunjungan Presiden Turki Erdogan di tanggal 11 dan 12 Februari mendatang. Yang utamanya, selain akan ada kunjungan bilateral kenegaraan sebagaimana layaknya sebuah kunjungan kepala negara, juga akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pertemuan pertama High Level Strategic Cooperation Council
antara Indonesia dan Turki, High Level Strategic Council HSLC, ya betul. HSLC ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi di antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara, sehingga semua hal-hal yang menjadi common concern dari kedua negara akan langsung di-highlight, akan langsung dibahas pada pertemuan high level tersebut. Saat ini Turki memiliki forum kerjasama high level seperti ini dengan 21 negara termasuk Indonesia, dan untuk Indonesia sendiri sebetulnya pembentukan High Level Security Council dengan Turki ini pertama kali dideklarasikan pada saat KTT G20 di Bali 2022, di mana kedua negara bersepakat untuk mendirikan forum ini sebagai forum tertinggi bilateral di antara kedua negara untuk membahas isu apapun terkait dengan isu-isu strategik cooperations antara kedua negara. Kita berharap bahwa High Level Council ini dapat memperkuat mekanisme bilateral yang ada dan dapat menjadi platform bagi interaksi reguler di antara kedua negara pada level tertinggi guna memberikan arahan lebih lanjut yang dapat dilakukan di tingkat-tingkat working level, agar isu-isu yang strategis dan menjadi prioritas kedua negara dapat dibahas secara berkesinambungan dan penuh sinergi di antara kedua negara. Mengenai isu-isu yang dibahas itu sendiri sampai sekarang masih dilakukan pembahasan-pembahasan awal pada tingkat-tingkat senior official ministers atau juga melalui komunikasi diplomatik di antara kedua negara, baik melalui kedutaan besar Turki di Indonesia ataupun melalui kedutaan besar Indonesia untuk Turki di Ankara. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi ya? Oke. Memang sampai sekarang itu tidak ada atau belum ada informasi resmi terkait program-program apa yang terkena dampak atau program bantuan apa yang terimbas dari kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai bantuannya yang selama ini disalurkan melalui AOC. Dan tentu dalam hal ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh negara juga akan menunggu dan memantau secara seksama. Dan tentu pemerintah Indonesia tidak dalam posisi untuk berandai-andai, namun tentunya sudah melakukan banyak persiapan apabila pada saatnya nanti memang terbukti bahwa keputusan tersebut memberikan dampak langsung bagi beberapa bentuk kerjasama di antara kedua negara. Sebagai catatan saja, memang ada beberapa hibah dari AOC yang diberikan melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 yang sudah berjalan selama beberapa tahun, dan tentunya kita akan menunggu informasi lebih lanjut dan resmi dari pihak Amerika bagaimana kelanjutan hibah tersebut. Namun at the end of the day, saya harus menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika yang sudah terjalin selama 75 tahun ini, Desember kemarin, itu sudah kuat dan akan terus semakin kuat. Sehingga kita meyakini bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh Amerika Serikat ataupun seluruh negara tetangga lainnya, seluruh negara mitra Indonesia lainnya, tentu akan dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan saling menghormati di antara kedua negara. Sehingga kita juga meyakini bahwa apa yang diambil nantinya, apabila pun ada dampak, tentu akan dibicarakan bersama sehingga kedua negara tidak akan mengalami kerugian besar dari hal-hal yang diambil oleh kedua negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Jadi as of now kita masih akan terus memantau dan menunggu informasi lebih lanjut yang lebih resmi mengenai bentuk turunan dari keputusan pemerintah Amerika mengenai AOC tersebut. Terakhir aja mungkin Pak Yuda, saya nebeng tentang tadi pertanyaan yang tentang Rena Sinaga mungkin ya. As of now itu seingat saya it is confirmed ya, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apapun mengenai rencana pemulangan ini. Jadi mungkin teman-teman sebaiknya bisa juga melakukan paralel kontak ya, dengan teman-teman perwakilan dari Kemenko, Kumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi focal point dari
penanganan isu ini terkait dengan dinamika terakhir. Namun tentu Kementerian Luar Negeri akan terus available untuk membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait dengan seluruh pihak terkait apabila dibutuhkan, baik itu pihak-pihak yang ada di dalam negeri, kementerian teknis terkait, ataupun dengan negara lain yang juga akan terdampak dengan dinamika terkait terakhir ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma untuk pertanyaannya terkait dengan kecelakaan helikopter yang terjadi di Bentong, Pahang, Malaysia. Korban meninggal satu tadi yang kami sampaikan atas nama FRS, ya, yang bersangkutan berprofesi sebagai engineer, dan dia almarhum bukan penumpang dari helikopter tersebut. Jadi almarhum sedang berada di lokasi pendaratan. Ya, nah, jadi ketika helikopter itu terbalik, ya, beliau terkena serpihan bilah helikopter sehingga meninggal. Nah, sedangkan pilot atas nama K dapat diselamatkan. Jadi dia tidak mengalami kecederaan ringan saja dan kondisinya sudah stabil saat ini. Cukup, Pak Yuda. Baik, sisi sebelah kiri, 1, 2, 3, ya. Oh, sana lupa, nanti sebelah sana lah nanti. Pokoknya kalau semakin singkat-singkat nanti semakin banyak, ya. Jadi 1, 2, 3, silakan. Selamat siang Pak, saya Tria dari Benar News. Ada rencana juga selain Reinhardt itu ada pemulangan atau repatriasi dari Hambali Pak, dari US menyusul pemulangan 2 warga negara Malaysia juga ke negara asalnya gitu. Ini kelanjutannya seperti apa? Katanya sudah ada pembicaraan yang dilakukan. Kemudian pertanyaan saya adalah kenapa sekarang sikap Indonesia berubah gitu, karena sebelumnya Indonesia tidak mengakui Hambali sebagai warga negara kita gitu, karena beliau memegang paspor Thailand saat ditangkap. Kenapa sekarang kok mengakui gitu? Kemudian yang kedua, sebenarnya apa sih apa ya yang dipertimbangkan dari pemulangan narapidana ini gitu Pak? Apakah pendapat dari masyarakat atau juga dipertimbangkan dalam hal ini begitu? Terima kasih Pak. Tadi, sini. Ya. Siang Pak, saya Dian The Australian. Mau tanya tanggapan spesifiknya aja Pak terkait pernyataan Donald Trump kemarin terkait takeover Gaza. Apa sih dan juga pernyataan bahwa Gaza bisa dihandover ke Amerika Serikat. Pandangan Indonesia sendiri seperti apa Pak? Apakah Amerika bisa melakukan hal ini secara hukum internasional, dan apa langkah-langkah konkret diplomatik Indonesia yang bisa diambil dengan OIC atau negara-negara yang punya concern yang sama? Dan terakhir juga langkah aktif dan strategis apa yang bisa Indonesia ambil ke depannya? Terima kasih. Belakang, silakan. Pagi Pak Roy, Akbar Asai Shimbun. Pak, I got a limited tip from a diplomatic source yang bilang bahwa ada informal ASEAN meetings again on Myanmar di bulan ini on the sidelines of second ASEAN Vision Forum. I just want to confirm whether that's true or not, dan apakah FM Sugiono datang atau enggak gitu Pak. Terima kasih. Di sidelines of second ASEAN Vision Forum, Malaysia led initiatives-nya mereka gitu loh Pak. Jadi ada semacam track to, I think it's initiated by Vietnam Pak, according to my source. Mau konfirmasi aja sih Pak, apakah beneran terjadi atau enggak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi diawali pertanyaan mengenai Hambali, Pak Yuda, ya. Baru nanti Pak Roy, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria terkait dengan Hambali. Jadi sama seperti tadi yang kasus Renda Sinaga, kita belum menerima komunikasi diplomatik dengan pihak Amerika Serikat terkait dengan hal ini. Ya, nanti mungkin detailnya bisa ditanyakan kepada Kemenko Hukum, ya, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Ya, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, memang secara kronologis yang bersangkutan ditangkap dengan menggunakan paspor asing. Ya, dan kemudian
hingga saat ini tidak ada notifikasi kekonsuleran juga yang diterima oleh pihak KBRI yang ada di Washington DC terkait dengan yang bersangkutan. Nah, namun untuk detail bagaimana prosesnya mungkin bisa ditanyakan kepada Kemenko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dua poin untuk Pak Roy terkait dengan Gaza dan informal meeting on Myanmar. Ya, saya pikir hal ini bahkan sudah saya address pada saat pertama saya menyampaikan pernyataan di awal bahwa posisi Indonesia terkait hal ini sangat jelas, dan ini tidak hanya berlaku untuk pernyataan satu atau dua negara saja, tapi bahwa posisi Indonesia terhadap Gaza sangat jelas. Dan saya pikir saya tidak bisa lebih jelas lagi bahwa Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina dan juga mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Stop di sana. Silakan diterjemahkan sendiri. Terakhir tentang Myanmar, not to my knowledge, saya harus cek lagi. Jadi mungkin kalaupun ada, ini bukan sebuah pertemuan pada level tinggi atau tertinggi dari ASEAN, karena yang pasti bahwa mekanisme yang ada sekarang di ASEAN terkait penanganan masalah Myanmar itu kan jelas bahwa ada troika dari negara-negara ASEAN, di mana troika negara ASEAN, ketua ASEAN dalam hal ini untuk tahun ini kan berarti sudah chair tahun lalu Laos, chair tahun ini Malaysia, dan chair tahun depan Filipina. Nah, hanya pada saat keketuaan Indonesia 2 tahun lalu, kan by the way, saya masih pakai MAG ASEAN 2023 sebagai bentuk keketuaan ASEAN, dukungan kita terhadap keketuaan ASEAN, kita sudah membentuk troika ASEAN ini pun terbuka untuk partisipasi negara-negara lain yang memang merasa memiliki kepentingan untuk berkontribusi di dalam forum troika ini. Makanya pada tahun lalu Laos sudah mulai menginisiasi pertemuan yang bersifat troika plus. Nah, dalam hal ini I won't be surprised kalau memang ada negara-negara yang mencoba berkontribusi dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tambahan untuk melengkapi mekanisme troika yang sudah disahkan oleh para leaders ASEAN. Namun mengenai level pertemuannya, mengenai modalitas dari pertemuannya, outcome dari pertemuannya, tentu itu ada pembicaraan sendiri di antara negara-negara ASEAN pada tingkatannya masing-masing. Tidak selalu semua pertemuan itu akan dilakukan pada tingkat tinggi, dan tidak juga selalu bahwa semua pertemuan itu, baik itu pada tingkat tinggi ataupun pada tingkat level-level di bawahnya, itu akan menjadi sebuah meeting yang terkait dengan konsumsi publik. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa banyak hal-hal yang pada saat ini masih perlu dilakukan secara diskret, mengingat sensitivitas dari penanganan isu Myanmar itu sendiri. The last thing that we want adalah adanya sebuah upaya yang gagal hanya karena adanya scrutinizing effect dari publik yang membuat sebuah proses itu menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya yang kita inginkan adalah bagaimana membantu Myanmar untuk kembali ke normalcy. Dan apabila hal ini harus dilakukan secara slowly but surely, dengan melibatkan semua stakeholder, baik secara terbuka ataupun secara tertutup, baik itu domain yang terbuka untuk publik ataupun dilakukan secara di belakang layar, kita akan lakukan itu semua. Masih ada waktu, saya bisa pertanyaan singkat-singkat 2 dan 2 dari sini. 1 belakang, 1 dan 2 belakang, terus dari sini 1 belakang, ya, tengah. Silakan langsung aja, singkat-singkat ya. Selamat pagi, Mahdi dari Kompas. Pertanyaan pertama soal Malaysia, Pak Judah mungkin. Untuk penangkapan yang terakhir itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia itu menyebut bahwa sebenarnya ada pergeseran, tidak hanya soal penembakan, tapi juga ada kemungkinan penggunaan kapal yang ditumpangi itu untuk menyelundupkan narkoba dan senjata. Nah, kalau saya ingin tanya fokus untuk Indonesia yang disampaikan Pak Judah tadi, apakah ke people smugglingnya atau termasuk ikutannya persenjataan dan narkoba itu? Apakah dalam, ya saya nggak tahu, mungkin itu satu. Kemudian kedua, untuk Pak Roy, soal Myanmar, Pak.
Malaysia sudah menunjuk utusan khusus dan banyak masukan dari dari NGO sebenarnya kalau misalkan berganti-ganti ketua dan berganti utusan khusus itu akan membuat diplomasinya menjadi sangat tidak efektif. Nah, ada usulan sebenarnya pada saat Indonesia memegang ketuaan itu hanya ada satu utusan khusus yang memang itu fix dipegang oleh satu orang atau satu ditunjuk lah ya seperti itu, betul kesepakatan. Nah, apakah Indonesia tidak akan mengusulkan ini kembali atau memang Indonesia berfokus pada udah troika saja, tidak perlu ada utusan khusus yang tetap untuk masalah Myanmar ini, karena kita tahu mungkin kita sama-sama tahu efeknya udah lumayan besar ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari belakang, silakan. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Saya Fatia dari VOA, Pak Roy dan Pak Yuda. Pertanyaan saya pertama ke Pak Yuda terkait dengan penangkapan 2 WNI yang di Amerika itu, Pak. Itu kapan dilakukan? Kemudian mereka itu pekerja atau apa gitu? Dan kemudian dia tuh overstayer atau gimana, bisa dijelaskan detailnya lagi Pak Yuda terkait dengan hal itu. Yang kedua, pertanyaan untuk Pak Roy terkait tadi bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia soal TKI tadi Pak yang ditandatangani ketika Pak Prabowo datang ke Malaysia, itu bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Karena kan sudah berkali-kali nih Pak bentuk kerjasama, bentuk perlindungan bentuk perlindungan WNI atau buruh migran lah terutama yang ada di Malaysia. Nah, ini bisa didetailkan lagi Pak bentuk kerjasama yang disepakati antara Pak Prabowo dengan Malaysia. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Sisi sini tadi satu dan belakang. Tengah. Ini sini. Maksudnya tengah sini depan. Silakan. Pak Roy, saya Stephen dari FE Pak. Minggu lalu Presiden Trump mengancam tarif 100% kepada negara BRICS. Apakah ada tanggapan dari Kemlu mengenai ini, dan ini kan ancamannya kalau tidak menggunakan dolar dalam trade gitu ya Pak. Apakah emang ada rencana dari BRICS sendiri untuk lepas dari dolar gitu Pak? Thank you. Terima kasih. Tengah. Pak Roy, perkenalkan saya Nada dari Jakarta Globe. Pak Prabowo kan sudah menginstruksikan untuk efisiensi anggaran di semua kementerian lembaga. Nah, ini efisiensi anggaran ini dampaknya ke Kemlu bagaimana dan berapa anggaran yang dipotong? Terima kasih. Sekarang ngomongnya jadi cepat semua ya, gitu ya. Oke, silakan jawab juga cepat ya. Silakan Pak Roy dan Pak Yuda. Izin Pak Yuda kami dulu nanti supaya ada yang bisa kami lempar ke Pak Yuda. Yes. Baik, tadi beberapa hal. Pertama mungkin Myanmar dulu ya, tentang masalah dinamika yang terkait dengan mekanisme di ASEAN, penanganan masalah Myanmar dikaitkan dengan mekanikal yang ada sekarang tentang special envoy. Sebenarnya lagi-lagi kita tidak bisa ahistoris, teman-teman bisa coba lihat lagi berbagai macam dinamika pemberitaan atau mungkin bahkan hasil wawancara apa yang terjadi sejak tahun 2021 pada saat keketuaan Brunei, di saat situasi di Myanmar mengemuka pada bulan Februari 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta bulan April 2021 yang menghasilkan 5-point konsensus. Pada saat itu sebetulnya sudah dibicarakan mekanisme seperti apa yang paling sesuai untuk penanganan ini, di mana ketua ASEAN membutuhkan figur yang dapat menjadi interlokutor kepada semua pihak yang terkait dengan konflik di Myanmar untuk dapat mendudukan mereka secara inklusif untuk melakukan dialog yang nantinya diharapkan dapat menyelesaikan konflik ini secara lebih sustainable. Jadi masalah format seperti apa itu bukan hal baru, dan pada saat itu diputus bahwa memang ketua ASEAN akan menunjuk special envoy. Jadi ketua ASEAN pada tahun-tahun pada saat dia menjabat sebagai ketua akan menunjuk special envoy-nya, dan kebiasaannya adalah menunjuk menteri luar negerinya mostly. Baru pada saat Indonesia menjadi ketua tahun 2023, Ibu Menteri Luar Negeri saat itu Ibu Retno tetap menjadi special envoy, namun kegiatan keseharian itu dilakukan oleh ketua dari Office of Special Envoy yang dipimpin oleh Bapak Duta Besar Ngurah Swajaya, dan hal ini pun akhirnya diikuti oleh chair-chair sesudahnya, oleh Laos dan oleh
Malaysia saat ini yang menunjuk figur selain Menteri Luar Negerinya untuk menjadi special envoy dari Ketua ASEAN. Nah, the problem adalah pertanyaan yang apakah penunjukan special envoy yang berganti-ganti ini akan memberikan dampak yang baik atau buruk pada penanganan masalahnya. Bagi ASEAN sebenarnya melalui berbagai macam perdebatan pada saat itu di tahun 2021 ataupun hingga saat ini masih tetap diperoleh kesimpulan yang sama, bahwa figur berganti is not an issue at all. Yang penting adalah bagaimana seluruh negara ASEAN memiliki keinginan untuk dapat melakukan hal itu secara continuously, secara berkesinambungan. Bagaimana pengalaman atau apa-apa yang sudah dilakukan oleh ketua sebelumnya, oleh special envoy di tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi modal bagi special envoy di tahun berikutnya untuk dapat melanjutkan kegiatan dan tentunya disesuaikan dengan dinamika saat itu. Karena tidak mungkin special envoy hanya melakukan segala sesuatu itu ahistoris, tidak melihat apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi juga tidak mungkin bahwa special envoy yang terdahulu memaksakan bahwa approach yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan pada tahunnya, karena dinamikanya sudah berubah. Jadi yang penting adalah orang bisa berganti, negara yang sedang mengetuai ASEAN akan tetap dapat menunjuk special envoy untuk penanganan masalah Myanmar ya. Tapi bagaimana figur-figur tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat meramu approach yang lebih integratif dan menjadikan semua pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya untuk menjadi bekal bagi penanganan yang lebih bersifat komprehensif. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah bagaimana pada saat keketuaan Indonesia kita sudah melakukan sekitar lebih dari 160 meeting dengan semua stakeholder. Saya tekankan semua stakeholder yang ada di Myanmar, baik itu kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Myanmar, ethnic armed groups yang biasa disebut EAOs, dengan perwakilan junta, dengan perwakilan kelompok-kelompok lain juga minoritas yang memiliki concern juga terhadap situasi di negaranya, termasuk dengan Rohingya. Nah, hal seperti ini kan sudah ada database-nya, apa yang sudah dilakukan pada saat keketuaan Indonesia oleh Special Envoy Indonesia. Kontaknya sudah ada. Dan hal ini akan sangat sayang apabila tidak diteruskan oleh pendahulu Indonesia pada keketuaan-keketuaan berikutnya. Dan hal ini alhamdulillah melalui komunikasi yang intensif pada saat keketuaan Laos dan hopefully pada saat keketuaan Malaysia tahun ini, semua database of experience yang ada itu tetap dimanfaatkan, termasuk database mengenai pihak-pihak yang tepat yang harus di-engage untuk melakukan dialog. Jadi pergantian orang, pergantian figur sebagai special envoy dari ASEAN, ketua ASEAN itu is non issue at all. Hal ini berbeda mungkin dengan mekanisme yang ada di PBB misalnya, di mana ada penunjukan special envoy dari UN Secretary General atau penunjukan special representative, special rapporteur of UN Secretary General. Tapi itu jangan lupa bahwa itu dilakukan oleh UN Secretary General sebagai kepala dari PBB menunjuk perwakilannya. Sedangkan dalam hal ini ASEAN bukan dikonstruk seperti itu. Karena Sekjen ASEAN memiliki mandat yang more or less berbeda dengan Sekjen PBB, sehingga Sekjen ASEAN tidak memiliki mandat dan memang tidak diperuntukkan untuk memiliki mandat untuk menunjuk perwakilan seperti itu. Jadi tolong dilihat juga specificity dari ASEAN sebagai entity. Kemudian yang terkait lagi apa ya? Bentuk yang saya ingat itu bahwa itu ada di joint statement yang disampaikan oleh PM Ibrahim dan Bapak Presiden RI mengenai keinginan untuk terus memperkuat kerjasama di bidang perlindungan WNI yang ada di Malaysia. Tentu ini turunannya masih banyak harus dibicarakan lebih lanjut di antara pihak-pihak atau kementerian-kementerian teknis dari kedua negara. Mungkin Pak Yuda ada informasi yang lebih detail mengenai hal ini. Tentang tarif, adanya statement mengenai ancaman pengenaan tarif bagi anggota BRICS apabila menggunakan alternatif lain selain dolar. Saya sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan terdahulu bahwa for sure Indonesia tidak memiliki minat in whatsoever untuk bicara masalah dedolarisasi.
dan setahu saya bahkan masalah dedolarisasi ini pun sebetulnya di antara negara-negara BRICS terdahulu ketika Indonesia belum menjadi anggota pun masih merupakan sebuah wacana yang dibicarakan sebagai sebuah possibility kerjasama di antara negara anggota BRICS, tidak mengemuka, tidak mengerucut. Dan for sure Indonesia join BRICS sudah dengan statement yang jelas bahwa Indonesia tidak tertarik dengan isu dedolarisasi, karena menurut kita masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh BRICS dalam rangka menangani masalah kesenjangan ekonomi global yang saat ini dirasakan oleh Global South. Dapat saya sampaikan juga bahwa terkait BRICS ini Indonesia terus melakukan implementasi lebih lanjut dari keikutsertaan kita sebagai anggota penuh BRICS. Terdapat sekitar paling tidak 58 working groups BRICS yang akan Indonesia ikuti, baik itu diikuti secara intensif atau mungkin diikuti secara terukur terkait berbagai macam hal yang menjadi isu-isu common concern negara BRICS. Bahkan kemarin seingat saya Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri baru menerima kunjungan dari Sherpa BRICS Rusia yang dalam hal ini pada tingkat Deputy Foreign Minister yang memberikan pandangan dan juga berkesempatan untuk bertemu dengan seluruh kementerian teknis Indonesia terkait dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai anggota BRICS saat ini. Itu saja mungkin. Terakhir efisiensi, saya cuma bisa bilang bahwa sebagai bagian dari administrasi pemerintahan Bapak Presiden tentunya Kementerian Luar Negeri akan turut serta untuk melakukan hal yang sudah diputuskan secara nasional dengan berbagai macam dampak dan konsekuensinya. Namun tentu saja, at least Anda lihat sendiri, kami bertiga masih ada di sini menerima pertanyaan dari teman-teman. We are still kicking and working. Mengenai hal-hal lebih lanjut tentunya kita akan melakukan penyesuaian seperlunya tanpa mengurangi hal-hal yang bersifat sangat prinsipil, sehingga saya pikir hal itu tidak menjadi common concern yang paling utama pada saat ini. Ya, terima kasih. Baik, Pak Yuda, silakan. Ya, terima kasih Mas Madi. Terkait dengan proses penyelidikan, ya, jadi sebagaimana diketahui pihak otoritas penyidik sudah mengindikasikan ada 3 pasal tadi yang kami sampaikan. Ya. Kanun Keseksaan atau Penal Code 307 percobaan pembunuhan, pasal 186 mengenai melawan aparat, ini dikenakan kepada PMI, sedangkan Section 39 Akta Senjata Api 1960 itu dikenakan kepada aparat FMN. Nah, dari sisi kita tentu kita akan terus memonitor, ya. Sekali lagi yang ingin kami tegaskan adalah proses investigasi merupakan kewenangan dari pemerintah Malaysia. Namun kita sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia bahwa proses akan dilakukan secara transparan dan juga hasilnya akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur. Kita akan memonitor bersama terkait dengan proses tersebut. Ada beberapa catatan. Yang pertama terkait tadi yang percobaan pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui, rilis awal dari PDRM menyampaikan bahwa 2 WNI kita melakukan penyerangan kepada aparat FMM dengan menggunakan parang. Ya, itu rilis awal. Nah, kemudian pada saat kita melakukan akses ke konsuleran, para WNI kita yang luka tembak kan sudah dapat menceritakan kronologisnya dan bahwa mereka menyampaikan bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ini kan tentu dua hal yang berbeda. Yang kita minta adalah keterangan dari WNI kita itu juga diperhatikan dalam proses penyelidikan. Apakah betul ada penyerangan tersebut? Ya. Dan kemudian yang kedua adalah meskipun warga negara kita melakukan pelanggaran hukum, ya, sebagai ini for sure ya, mereka memang keluar melalui jalur ilegal. Ya, sudah dapat dipastikan seperti itu. Ya, itu tentu merupakan pelanggaran hukum dan tentunya menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh WNI. Namun yang ingin kita tekankan juga adalah walaupun mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka juga memiliki hak. Hak untuk dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang, ya, termasuk hak untuk hidup. Seperti itu. Apakah tindakan penggunaan kekuatan mematikan itu diperlukan dalam proses penegakan hukum tersebut? Nah, itu yang sedang kita dorong dan kita melihat sekali lagi dengan
menerapkan pasal 39 Akta Senjata Api ya kepada aparat APMM. Kita melihat sudah ada itikat ya dari pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh ya, termasuk ya, yang tadi kami sampaikan 6 aparat APMM tersebut sudah dibebas tugaskan, dan sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Dalam Negeri Malaysia, penyidikan itu sudah dipindahkan dari Polda Selangor ke pusat. Itu jadi kita lihat juga ini merupakan perhatian yang khusus yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Nah, kemungkinan terkait dengan penerapan pasal-pasal yang lain, ya, seperti ATIPSOM. Ya, ATIPSOM ini Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran Malaysia. Dan juga adakah kemungkinan penerapan pasal-pasal penyelundupan narkotika ataupun senjata, tentu kita serahkan ya, kepada pihak Malaysia untuk bisa mendalami selama memang bukti-buktinya madai, ya, mencukupi. Nah, terkait dengan akta ATIPSOM tersebut, ya, kita juga tadi kami sampaikan dari pihak Indonesia pun kita juga melakukan penyelidikan. Ya. Di dalam kapal tersebut siapa saja? Ya. Ada penumpang dan juga ada smuggler. Ya. Nah, itu tentu ini kan terkait dengan sindikasi ya. Kita coba juga melakukan proses penyelidikan dan juga penegakan hukum terkait dengan hal tersebut. Kemudian Mbak Fathia, terkait dengan WNI yang ditangkap di Malaysia, ya, 2 tadi yang kami sampaikan, 1 atas nama inisial TRN itu ditangkap pada tanggal 29 Januari di Atlanta, Georgia. Tidak ada informasi yang kami terima terkait bagaimana proses penangkapan tersebut, ya, namun KJRI Houston sudah bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam kondisi baik ya, dan sehat, dan juga sudah mendapatkan akses pendampingan hukum. Ya, kita akan terus monitor terkait hal tersebut. Sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani tanggal 10 Februari mendatang untuk TRN ini. Kemudian untuk 1 WNI yang ditangkap di New York, itu atas inisial BK, ya, ditangkap pada tanggal 28 Januari. Jadi yang bersangkutan ini ditangkap pada saat melakukan lapor tahunan di kantor ICE, Immigration and Custom Enforcement. Jadi memang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Ya, dan kemudian yang bersangkutan mengajukan asilum, namun asilumnya ditolak. Nah, pada saat memang karena sudah masuk daftar, diminta untuk melakukan laporan tahunan. Jadi bukan hanya si BK ini saja, juga ada berbagai macam warga negara yang lain. Nah, pada saat dia melakukan laporan tahunan di kantor ICE di New York, ditangkap. Seperti itu. Dan KJRI New York juga sudah berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, namun dengan istri yang bersangkutan, kondisinya sehat, ya, yang bersangkutan juga sudah memiliki akses pendampingan hukum, dan terus kita akan monitor proses penegakan hukumnya. Terakhir mungkin tambahan tadi yang sampaikan Pak Jubir untuk yang Malaysia, ya, untuk yang Malaysia terkait dengan proses pencegahan, ya, dan juga kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia. Saat ini Indonesia sudah memiliki MOU penempatan pekerja migran sektor domestik dengan Malaysia, dan kita saat ini juga sedang merevive kembali MOU sektor formal. Jadi bukan hanya sektor domestik, namun juga sektor formal. Nah, harapannya dengan kerjasama ketenagakerjaan antara dua negara bisa tercipta koridor migrasi aman antara kedua negara. Dan kemudian kita juga terus mendorong kalau koridor amannya sudah tercipta dan masih ada pihak-pihak yang memberangkatkan pekerja migran kita secara non-prosedural atau bahkan ilegal, kita juga akan melakukan proses penegakan hukum. Tentu ini akan dilakukan oleh kementerian lembaga terkait. Dan yang terakhir tentunya ketika koridor migrasinya sudah tercipta, proses penegakan hukum juga sudah ada, at the end of the day, kembali kepada kesadaran masyarakat.
yang ingin kami tegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri. Namun lakukanlah dengan cara yang prosedural dan legal. Negara memang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelindungan warga negara Indonesia. Namun pelindungan yang paling hakiki adalah dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Dengan demikian ini mengakhiri press briefing kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mungkin ada beberapa menit kalau misalnya mau mendoorstop Pak Jubir dan Pak Yuda sebelum Jumatan. Dan sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.